paling malesin sih. Jump scare, teng. Tapi ternyata beneran juga ada orang ngalamin ya. Beneran kayak gitu. Tapi bukti bahwa di sini ada kalimat dia langsung hilang tembus pintu kamar. Berarti hantunya juga kaget. Ini beneran, ini serius. Karena Luna Zen. Halo, hi Lu, welcome back to my YouTube channel. Kali ini ada yang berbeda. Ini aku syutingnya nggak di rumah, tapi di kantor. Jarang-jarang nih syuting di kantor, boleh lah. Kantornya baru, kantornya juga masih lumayan bersih. Saking bersihnya cuma ada sofa, sama ini ada nggak tahu apa. Tapi Luna Zen kali ini akan berbicara tentang cerita horor. Tapi horor kali ini tidak akan sendirian. Aku akan ngobrol bersama Philo. Halo Philo. Halo Luna. Kamu jangan tegang-tegang gitu dong. Tegang. Philo Sebastian. Iya, deg-degan ini loh sebenarnya. Kenapa deg-degan? Karena udah follow Luna dari lama. Masa? Iya. Kemarin sempat main Susana, main di Dedo. Iya. Terus horor kan? Kamu horror. specialty-nya horor kan? Iya. Terus kamu juga katanya bisa membaca. Kalau kamu di sini sudah ada lihat aneh-aneh di kantorku? Jawabannya selalu sama. Setiap tempat ada. Betul, nggak apa-apa. Saya nggak takutan orangnya. Iya. Ada di mana? Ada. Di mana? Tadi sempat ada di toilet. Oh, kalau di toilet, iya aku ngerasa di situ. Memang agak sedikit energinya beda. Di Sama toilet. tadi pojokan koridor lift yang sebelah sana. Oh, ya itu mah bukan kantor gue ya. Nggak, maksudnya di sini, ruangan sini. Ruangan sini tadi ada pun cuma kayak sekelibat lewat doang. Itu pun gitu, dia cuma ngapain? cuma jalan Kantor. aja. Jalan aja lewat. Bagian apa itu dia ya? Ntar gue suruh ini absen. Oh gitu doang? Iya. Nggak ada yang main? Kan siang hari, kalau mau yang serem harus malam. Masa sih? Karena mereka itu ada jamnya. Kalau misalnya pagi, siang, sore, biasanya yang positif. Positif dalam artian mereka nggak perlu sembunyi, nggak perlu cari tempat gelap, nggak perlu cari sudut-sudut. Kayak orang aja. Oh gitu. Jadi kayak ada dua dimensi gitu ya. Jadi Iya, memang kalau mereka ada dua jenis. Mereka yang negatif, suka malam sampai subuh, di tengah kesepian. Ini kan lagi jam Rame. kerja gitu. Mereka menghindari keramaian. Iya sih, gitu. jarang banget ya. Aku selama syuting film horor tuh jarang tuh digangguin siang-siang gitu. Kayak tiba-tiba lagi siang-siang, tegang gitu. Selalu malam-malam terjadinya. Kayak mereka mau ganggu pun nggak kuat kalau di siang. Oh gitu. Nggak kuat tuh maksudnya dalam artian? Karena yang ganggu kan negatif. Tujuan dari dia ganggu adalah biar orang takut, dia dapat makanan. Oh itu makannya. Itu makanannya. Energi-energi Iya. ketakutan. Makanya kalau dia bisa gangguin Luna, dia nggak balik modal. Karena dia nggak dapat makanan. Baiklah, seperti berbisnis Kayak gitu. Ya saya juga kalau nggak jualan nggak balik modal. Oke, Philo. Jadi kalau misalkan kita lagi ingin ngebahas tentang ini banyak banget cerita horor. Nah, aku tuh banyak dapet dari netizennya Akyu tentang cerita-cerita horor mereka. Nah, aku pengen kamu juga ikut mendengarkan cerita dan sedikit berimajinasi ke dalam cerita horornya mereka. Kita ada dari Mam_Ara. Katanya pas kecil ada tangan yang narik-narik kaki dari bawah tempat tidur. Dilihat mama nggak ada apa-apa, keinget sampai sekarang. Nah ini apa? Ini menurut kamu apa? Kalau menurutku, karena ceritanya tidak lengkap, ada kemungkinan itu hanya mimpi biasa. Atau kalau memang itu gangguan, itu hanya sekedar hantu yang iseng aja. Oh, tapi emang hantu tuh beneran bisa nyentuh kita? Nyentuh doang, apalagi pada saat kayak tidur gitu bisa. Mereka itu Kayak sampai narik gitu tuh bisa? Gangguan paling mudah yang mereka lakukan adalah mindahin geser barang misalnya, kayak megang, terus perubahan suhu sama suara. Jadi kalau misalnya dia megang, pasti dia kemungkinan gangguannya itu mungkin lagi jam-jamnya mereka, jam-jam kuatnya mereka. Dan yang diincar adalah yang memang udah takut. Kalau misalnya nggak takut, ya pas mau dipegang paling ya tembus aja gitu. Kita nggak akan ngerasa. Kayak ghost gitu ya, film ghost. Iya, yang ngerasain ya memang yang ketakutan itu. Oh, pantesan ya. Aku tuh pengen banget kayak, soalnya beberapa gitu, kayak kemarin kan aku lagi syuting tuh di Kota Tua. Ada beberapa yang kayak udah mulai
kemasukan gitu udah kayak takut kan. Jangan takut, itu hantu nggak bisa apa-apa. Tapi kok aku nggak pernah? Aku penasaran benar. Ada dari Natalia Retno. Katanya pas pulang dari kampus, di kosan lantai 3 ada sosok mata merah dan diterapkan dan lihat ke arahku. Diterapkan tuh apa ya? Ya intinya dia melihat ada sosok Ada yang ngeliatin dia matanya merah. ke arah dia, matanya merah. Mungkin dia belum tetes mata. Abis begadang bikin makalah. Karena ceritanya tidak lengkap, yang aku pikir adalah memang ada makhluk yang kayak gitu. Anggap aja lah ini makhluk lah Iya, ya. anggap aja ini makhluk. Berarti si orang ini frekuensinya lagi sama si makhluk ini. Oh. Jadi nggak sengaja ngelihat gitu. Jadi kebanyakan orang yang mikir bahwa ketika lu ngeliat hantu itu artinya hantunya yang sengaja nampakin diri. Padahal belum tentu. Bisa aja dia mencoba nampakin diri dan lu menangkap itu. Kalau lu nggak sesensitif itu, lu nggak nangkap itu, lu juga nggak akan lihat. I see. Kayak gitu. Next. Ini katanya dari Niazi06. Dengar suara orang nyanyi di luar jendela kamar. Pas dilihat ada putih-putih terbang tapi nggak kelihatan muka. Tetangga kali nih lagi latihan nyanyi. Tapi biasanya kalau nggak kelihatan mukanya itu Beneran? hantu baik, Hantu apa? hantu yang baik. Oh hantu baik justru. Iya, karena banyak orang kayak ketakutan kok nggak ada mukanya gitu. Itu artinya sebenarnya muka dia jelek, buruk dan serem, makanya dia ilangin. Oh bisa gitu ya? Iya. Jadi kan wujudnya yang wujud terakhir mereka meninggal dan wujud asli. Ketika udah kayak gini, misalnya dia dengar nyanyi, Jadi misalkan kalau let's say dia ketabrak mukanya hancur, biasanya dihilangin gitu. itu kalau yang baik. Kalau Oh, yang baik. kalau yang negatif kan Dikeluarin. dikeluarin sengaja gitu. Apalagi misalnya tadi ada kata-kata didengar ada suara orang nyanyi. Ketika ada yang dengar suara dia nyanyi, bukan salah hantunya, salah yang dengernya. Karena dia yang sensitif, dia yang nangkep. Tapi kan kita juga nggak mau kalau kita ada stop kontaknya, gue nggak mau denger, gue nggak denger. Tapi Kalau dia udah sensitif, kayak misalnya kayak aku kan nggak ada stop kontaknya. Oh. Jadi bisa Jadi salah kamu. bukan salah hantunya intinya. Bukan salah hantunya. Kayak misalnya anggaplah kalau Dia sebenarnya dia lagi nggak gangguin, tapi dia Lagi nggak nyanyi- gangguin. Dia mau nyanyi aja. Iya, itu. Kayak kita lagi mau nyanyi, ya udah, lu kadang-kadang juga ganggu gue gitu. betul, iya kayak gitu. Jadi sebenarnya dengan kata lain miskom. Iya. Karena nggak bisa komunikasi. Karena hantunya cuma mau nyanyi, menghibur diri. Karena adekku pernah gitu cerita, lo aku dengar suara gitu. Terus aku tanya ke hantunya, enggak orang di. Oh kamu ngobrol juga sama hantunya? Iya, kalau malam. Nek, ngobrolin apa? Yang paling seru deh, coba. Paling seru. Ada nggak ngobrolin? Iya nih, aku mati, ketabrak. Tabrak apa? Ya, tabrak bajai gitu. Enggak pernah ngomongin yang itu sih. Biasanya mereka kalau diajak ngomong kayak gitu mereka sensitif. Oh, jadi ngobrolnya apa? Ngomonginnya malah kan jadi di penghuni rumah itu ada satu om-om gitu kan. Dia penghuni utama di situ. Hantunya om-om. Iya. Hantunya om-om. Terus dia serem, negatif, ganggu. Nah, kebetulan aku tetangga sama Gerald. Oke. Pada saat aku ke rumahnya Ini ada Gerald, Gerald nih. iya. Ini YouTube-nya juga baru receh-receh. Sini kan. Udah masuk aja sini. Oh, Jadi pas ke rumah Gerald, ketemu sama penghuni rumah Gerald, dia bilang, om di rumahku itu serem. Dibilang gadun, Gerald yang ngomong? Iya. Om, hantunya gadun. Jadi dikatain sama penghuni rumahnya Gerald, gadun. Serem ih katanya gitu. Kok Coba kamu bawa itunya, kamu sini cerita. Ini kan ceritanya di rumah kamu. konteksnya dulu, maaf. Jadi itu bercandaan sebenarnya. Ini mic sih. Iya. Kedengeran kok. Jadi Gitu. udah pas. Udah, oke. Pasti masuk suara. Kedengeran. Jadi konteksnya kita punya tim, namanya tim Kumal Kak. Kumal. Kumpul malam. Oh, kumal malam. Nah terus di tim Kumal itu ada satu orang namanya Kevin. Dia tuh. Kevin. Jadi kan kalau anak indigo ini kayak X-Men. Mereka tuh punya. Anak indigo, kamu juga indigo? Enggak. Aku di sini bagian Tim Hore. tumbal. Jadi kayak kalau misalnya setan minta tumbal, gue yang maju. Gitu. Kalau di Kumal kayak gitu. Nah kalau Kilo kan dia
apa sih specialty-nya dia memanggil hantu. Tapi nggak bisa ngusir. Tapi dia nggak bisa ngusir. Nah kalau Ya, kayak kamu nggak usah temenan sama aku. Aku nggak mau manggil tapi nggak bisa ngusir, gimana sih? kan itu bagian yang terpenting kan. Ya iya, exactly. Kalau kata Aduh. Terus kalau Kevin itu dia specialty-nya komunikasi, dia bisa mediasi, masukin kayak bukan masukin sih. Kayak kan Meminjamkan kalau orang badannya. kesurupan itu hantu yang masuk maksa ke badan manusia. Kalau mediasi itu orang itu membuka dirinya untuk dimasukin, Iya. tapi berarti dia masih ada kontrol atas badan. Iya, meminjamkan. Rasanya apa ya? Pernah nggak? Nggak pernah sih, pernah kesurupan. Jadi Kamu pernahnya justru kesurupan? kesurupan. Lupa. Jadi kayak tiba-tiba badan kamu blank. Lemas kayak Gitu. masih sadar dikit tapi nggak kekontrol. Tapi itu hantunya kuat banget tuh berarti bisa masuk ke kamu. Itu pertama kalinya kesurupan sih, pas collab sama Teh Risa Sar. Itu beneran? Itu beneran. Dan kesurupannya setelah kamera mati masalahnya. Terus mau pulang. Rugi banget. Ih, konten bagus itu. Iya kan, harusnya. Iya kan? Lumayan AdSense ya. Iya. Kameranya udah dibungkus, terus kesurupan, dibuang kesurupan lagi, jadi pas pulang ke Jakartanya telat gitu. Jadi mereka juga panik. Capek juga ya. Capek juga. Itu pertama. Keluar masuk gitu ya. Seperti itu. Oh iya persis ya. Wow. Oh, jadi tadi inti ceritanya. Terus jadi kalau Kevin kan dia bisa masukin. Terus waktu itu bikin konten di rumahku. Nah kalau di rumahku tuh sosok penghuninya itu ada di lantai 1 itu ada perempuan. Teteh kita mengenal. Oh itu mainnya Teteh. Terus yang Gadun itu di mana tadi? Si Teteh tuh bilang kayak, oh iya di situ tuh ada om-om ya. Terus dia sambil ketawa-ketawa gitu. Terus ditanya, emang kamu kenal sama yang di rumah situ? Kata si Teteh itu semua di sini udah kenal itu om itu. Terus kayak kata dia apa? Om Gadun. Iya. Ya Allah. Om Gadun. Gara-gara. Ternyata ya. Iya, gara-gara itu. Om-om genit tuh ada di dunia maya juga ya. Ternyata kok dunia maya, dunia hantu. Ternyata di sana dan di sini sama aja ya. Iya. Ada yang genit, ada yang rumpi gitu. Iya, rumpi juga. Ih rumpi banget ya. Ya Allah. Jadi sebenarnya mereka tuh setan apa gimana sih? Oke, next ini ada dari Mariana Sism. Gimana tuh bacanya? Mariana Sismanager. Oke. Pas tidur buka mata, di depan mata persis ada pocong, muka aku hitam merah terus ngilang tembus. Nah ini gimana nih? Ini kan kayak film dia horor-horor tuh lagi tidur nih. Tidur tiba-tiba pas buka deng gitu. Karena gangguan paling mudah dilakukan ketika malam hari dan ketika orang-orang yang sensitif lagi tidur. Tapi ini serem sih. Kebayang nggak sih? Ini serem. Ini kejadian horor yang kalau di film tuh yang paling malesin sih. Jump scare, teng. Tapi ternyata beneran juga ada orang ngalamin ya. Beneran kayak gitu. Tapi bukti bahwa di sini ada kalimat dia langsung hilang tembus pintu kamar. Berarti hantunya juga kaget. Ini beneran, ini serius. Karena kaget ya? aku pernah gitu. Hantunya juga kaget. Dia nggak expect bakal dilihat. Iya, bakal dilihat. Jadi dia ngapain deketin muka orang? Ya penasaran aja kalau kan kayak mereka kan segabut itu kan. Tapi kan lagi dibalut-balut gitu. kan bisa melayang kalau mereka nggak lompat, mereka bisa terbang. Jadi pocong itu Pocong terbang. Pocong itu wujud terakhir mereka meninggal yang tadi aku bilang. Kan dibungkus. Berarti pas dibungkus baru meninggal dong. Siapa tahu pas berarti kalau misalkan dia pas dia wujudnya begitu dia belum meninggal, pas lagi dibalut-balut terakhir terus baru kok aku jadi pocong, kok aku dibalut. Nah biasanya itu yang nggak ikhlas. Jadi wujud mereka itu adalah hasil proyeksi pikiran mereka dari kehidupan mereka yang sebelumnya. Jadi pada saat mereka hidup tuh mereka yang ingat tuh yang kayak gimana. Itulah kenapa yang hantu-hantu jelek, yang negatif, bunuh diri, mereka nggak bisa berwujud bagus karena mereka penuh penyesalan mikir cara terakhir mereka meninggal. Kayak Aku gitu. sih pikirannya nanti di tepi pantai aja ya kalau meninggal ya yang enak-enak aja. nelayan yang nanti wujud Iya, ya nggak apa-apa juga sih. bawa karung di ikan. Nah ini juga ada di Twitter, namanya Auliau. Oh iya, yang hanya 4 guys. Ya,
@tanti_aulia. Katanya pas di Gunung Gede mau turun ke Simaksi, di setiap jalan tuh pasti ketemu binatang. Yang paling serem di atas kepala tuh ada kera di pohon banyak dan gede-gede banget. Dan temen aku tuh dia sukain sama putri kencana sampai dimasukin mulu ke dalam tubuhnya, baru keluar pas udah di luar Jawa Barat. Gue agak bingung. Sama. Sebenarnya dia mau cerita apa sih? Dia ketemu maksudnya binatang aja gitu. Ya namanya juga di hutan dan di gunung ya. Ketemu monyet. Ketemu Tapi monyet. mungkin beda karena dia masa monyetnya gede-gede. Iya, katanya Tapi gede. kalau kamu nggak tahu ada spesies monyet yang namanya gorila simpanse itu juga gede kan? Iya. Ya benar itu juga ya. Bukan hal yang wow gitu ya. Aku kurang paham ceritanya Aulia. Sama. Highlightnya di terakhir, jadi dia tuh pulang dari gunung itu, temennya itu dirasukin mulu sama sosok di gunung namanya Oh dia disukain nama Putri Kencana. Oh. Jadi dia diikuti. Jadi lagi jalan. Ya. Siapa? Terus apa yang terjadi? K-pop lagi, balik K-pop. Oh gitu. Gitu Aulia. Jadi kalau begini gimana? Di gunung tuh juga banyak. Nggak pernah ke gunung karena takut. Oh ya udah nggak usah skip. Dasar anak kota. Ada RBM. @like_maul. Ini di Twitter juga katanya. 3 tahun yang lalu waktu mau buang sampah depan rumah jam 2 pagi nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba waktu buka tempat sampah depan muka ada yang bilang nuwun sewu, wangi banget baunya. Begitu lihat ada orang pakai topi petani. Lah, wajahnya rata polos, cuma hitam. Langsung nge-freeze. Nenek cumida. Koci gitu. Pas lagi. Ternyata main Nge-freeze dong. Terus nggak bisa gerak dan nggak bisa teriak. Tapi nggak lama dia hilang. Nah gimana nih? Ini yang kayak tadi. Kayak Dia tadi? Sebenarnya dia nggak bermaksud buruk. Justru karena wujudnya kurang bagus, dia kayak nyembunyiin. Dan mungkin dia beneran mau nanya. Nuwun sewu gitu sebenarnya ya Iya. mau permisi gitu bener arah jalan ini kemana Iya. gitu ya. Kayak biasanya kan ada orang cerita nyetir, ngikut pulang atau apa, nanya gitu. Makanya pas diteriak hilang karena responnya nggak sesuai pasti. Tapi kan kalau pakai polos dia nggak punya mulut, ngomongnya pakai apa? Takut banget. Ini yang terakhir. Nah ini tuh dari Vidwipa. V pakai 3, Dwipa. Itu dia katanya pernah nginep di hotel Krabi Thailand. Aku juga pernah nginep Krabi Thailand. Tiba-tiba kamar keran nyala, mandi nyala, mati nyala. Aku pernah ke Krabi. Nah ini lucu nih, Krabi Thailand. Banyak yang bilang serem di situ. Nah aku kan sama temenku. Aku tidurnya pules banget. Memang sih menurut aku memang kamarnya tuh gede banget. Hotelnya emang agak personally buat aku sih nggak kenapa-napa, biasa aja. Tapi buat temenku dia bilang, oh this is so spooky. Dia bilang gitu. Oh ya, I said why gitu. Last night semua di handphone, piring apa jatuh semua. Bang. Jadi dia digangguinnya gitu, dijatuh-jatuhin barang-barangnya. Sampai yang harusnya dia nginep ekstra 2 hari, dia langsung check out besokannya. Karena aku besokannya check out, dia harusnya nambah 2 hari. Terus dia bilang bareng, kita cabut. Jadi saking takutnya. Nah aku nggak tahu nih hotelnya sama atau enggak, tapi ya gitu. Jadi suka godain gitu. Jadi memang kalau godain gitu emang suka bikin sesuatu gitu ya. Portugis. Nyalain, oh Portugis gitu ya. Thailand beda cerita. Thailand itu yang bermasalah adalah tradisinya, budayanya. Jadi hantu Thailand itu lebih kuat karena mereka punya tradisi. Kalau misalnya kalau lihat di Thailand itu di depan ada ini loh, small house gitu loh, yang buat persembahan. Jadi mereka hampir di semua depan rumah ada semacam tempat untuk memberikan sesajen. Dan itu Jadi secara kultural mereka juga percaya ya. mereka percaya banget malah, karena mereka mayoritas Buddhis. Kedua, mereka ada adat yang itu, yang ngasih sajen di depan rumah. Kalau misalnya di Indo kan Buddhis pun kalau ngasih doa itu kan dalam rumah ya. Ini enggak, ini di pinggir jalan, tiang terus bentuknya kayak kotak kecil. Oh.
Oh. Nah itu untuk menghargai arwah, tapi jatuhnya malah jadi ngasih makan siapa aja. Oh. Itu bikin mereka lebih kuat. Ini teori kamu atau gimana? Emang begitu di Thailand. Maksudnya gitu? Emang begitu. Temanku orang Thailand yang cerita itu. Jadi katanya ini untuk respect the spirit, bla 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 segala macam. Bahkan kalau Luna tahu Pimak di sana disembah, ada kuilnya. Pimak atau Pimak, Pim- hantu, Kayak Susana versi Thailand. mat ini. Iya, tapi beneran Jembatan mirip. Ancol, jembatan si manis, jembatan Ancol. Oh gitu. Jadi bukan disembah ya, maksudnya di apa tuh bahasanya? Didoakan. Didoakan. Oh. Dan ada Dimintain. tapi rata-rata mereka mintanya anak. Kenapa? Karena legendnya ceritanya persis Susana tapi Thailand. Pimak. Jadi dia adalah wanita yang baik, terus ditinggal sama suaminya untuk militer, pulang-pulang meninggal, Lagi hamil. Dan tapi dia wanita yang baik. Gitu. Jadi nggak ganggu. Jadi nggak. Terus gimana mereka bisa nolong kalau misalkan dia bilang gue mau anak? Nah itu nggak tahu karena belum sempat ke sana. Masa mintanya sama hantu? Kan Itu nggak tahu. harusnya Ntar yang keluar cari suami dulu jadi dong. Gimana yang keluar? Makanya. Duluan bahaya. Dia minta anak, terus dia kawin belum ada, belum punya suami. Gimana dong? Saya Nggak kalau- bisa dong. Kalau di Thailand hantunya sekuat itu Kak. Soalnya bisa kalau misalnya Luna Seru kali ya ke kita restoran, berburu hantu gitu. kadang kalau ada patung kecil di depan restoran itu penglarisnya. Dan itu Masa lumrah. sih? Itu lumrah, itu terang-terangan. Itu udah tradisi mereka. Bukan karena makanannya enak ya? Emang enak. Jadi kalau enak makan juga ya. Ketaran sih. Oh belum? Belum. Pernah nggak ada ketemu yang cantik terus naksir gitu? Yang jelek naksir ada yang cantik enggak? Kamu nggak pernah naksir? Hantunya yang naksir. Kalau biasa naksir tuh suka ditutupin Kak. Jadi orang-orang tuh jadi nggak suka sama kita. Nah ini makanya sampai jomblo sampai sekarang. Enggak gitu. Oh gitu. Tapi iya kan. Itu Kalau ngaruh hantu kadang. suka sama orang dia bakal nutupin kita. Kan banyak yang suka sama gue tuh hantu-hantu. Kita buka jasa pengusiran juga sih. Oke, thank you banget. Sama-sama. Panggilnya Gary. Gary, Panggilnya Gary ya? Daniel sih kadang. Aku pengennya sih Daniel. Banyak ya, panggilnya ada Gerald, ada Gary, ada Daniel, terserah lah. Oke, thank you banget. Iya. Udah mau ngobrol-ngobrol soal teman-teman kita yang nggak kelihatan di mata awam ini. Tapi sukses juga buat YouTube channelnya, Makasih. juga kamu buat YouTube channelnya. Thank you udah mau datang ke sini. Coba promo dong YouTube channelnya apa gitu. Aku Vilo Sebastian. Aku Geraldita. Udah Habis tahu ini. kayaknya. Kalian kalau promo di ini ada red cardnya, udah tahu kan? Nanti aku kasih invoice. Oke. Kan? Bahaya juga kan. Jangan-jangan tadi Esplata juga masukin poin. Iya dong, gak ada yang gratis di sini. Misal juga gitu. Misalnya, Iya bahaya. gak apa, pesen aja nanti ini kok. Iya. Ya, thank you so much for watching. See you again, Love, Luna, Zen dengan topik yang beda lainnya. Bye. Jadi lebih mengenal hantu ya. Lebih mengenal mereka dunia gitu. Sebenarnya tak kenal maka tak sayang. Agak aneh ya. Kita sekarang udah kenal sayang juga.